Ceritain dong ide-ide gilanya itu biasanya dapat dari mana sih untuk suami-suami masa kini ini? Soalnya tadi semua pada bilang itu yang gila sepertinya. Ya kan memang dari season 1 sampai dengan season 3 ini memang basic premisnya adalah bercerita mengenai kenakalan dalam tanda kutip ya, karena kenakalan itu tidak diartikan sebagai sesuatu yang brutal, tetapi yang namanya suami itu kadang-kadang kita masih pengen bandel dalam tanda kutip seperti dulu, tapi kan udah nggak bisa. Jadi cuma tipis-tipis jurang aja, tipis-tipis jurang itu yang kemudian berusaha coba gue capture dan gue limpahkan ke sini. Dari mana? Ya dari cerita temen, dari pengalaman sendiri, dari ngayal-ngayal, dari melihat orang lain, dari melihat chemistry antara pasangan lain. Oh begitu, kayaknya begini deh kalau mereka begitu, kalau umurnya gapnya gede kayaknya begini deh, kalau gitu kayak begitu deh. Tapi mostly dari pengalaman teman-teman sih. Kan sekarang udah season ketiga ini bisa jadi kan jadi franchise ya memang itu kayak ada pressure lagi, gue harus terus lagi atau gimana? Maksudnya ada pressure buat diri sendiri nggak untuk bisa tetap keep up dengan ide-ide gila gitu? Ya memang waktu kita masuk nomor yang ketiga ini, diapain lagi ini bocah-bocah ya, maksudnya gimana cara ini kita bawa ke next level tapi tidak mengulang cerita 1 dan 2 gitu. Karena kan kita udah tahu chemistry mereka seperti apa, kegilaannya seperti apa, gimana cara kita ngasih konflik ke mereka tapi dengan tidak mengulang ke season 1 ataupun 2. Mereka lebih dewasa, mereka bertambah umurnya. Ini pernikahannya seperti apa? Ataupun kalau perceraian seperti apa? Terus si pengganggunya seperti apa? Itu memang challenge-nya untuk membuat satu cerita yang melanjutkan dari beberapa batch of series. Itu memang challenging. Oke. Nah saya tadi penasaran aja, tadi di press conference kan dibilang bahwa pemeran istrinya juga sekarang udah jadi kuat gitu ya, maksudnya udah bisa dibilang sama gilanya atau ini ya. Kira-kira mungkin nggak ada spin off-nya jadi istri-istri masa kini gitu atau? Bisa jadi, karena kan ini pada dasarnya kan udah jadi satu universe ya, satu universe di mana di situ ada Bima-nya. Bima itu satu tokoh yang kuat sekali juga gitu. Bisa aja ntar ada spin off berjudul Bima gitu atau enggak. Tapi yang jelas kalau spin off title khusus kayaknya agak-agak tidak mungkin. Tapi mungkin bagaimana kemudian si istri-istri ini tuh jadi sama dominannya dengan suami-suami gitu. Karena kan tanpa ada istri-istri ini, perempuan-perempuan ini, nggak ada itu suami-suami masih gini. Adanya cuma begundal-begundal metropolitan kan. Nah karena ada istri-istri ini yang kemudian menjadikan mereka suami-suami masa kini gitu. Jadi emang harus seimbang. Oke, terus kira-kira ngobrolnya sama para pemain masing-masing kan mungkin kayak Ringo punya karakter sendiri, terus ini Tara sendiri, terus kan untuk bisa ngeblend dengan ide cerita juga kan itu kamu ngobrolnya seperti apa sih kepada mereka gitu? Justru nggak ngobrol, karena apa? Kalau gue ngobrol nanti mereka pada nitip, karena yang satu dar brutal kan. Abis itu yang satu aja tuh pada japri. Toh anjing lu kenapa bikin kayak begini karakter gua? Aduh bini gua ntar gimana gini? Ya profesional bro, lu kan bukan bikin karakter yang jomblo. Ya masih lu harus brutal lah. Terus ya banyak lah kayak tiba-tiba lagi di lokasi syuting mereka video call, anjing lu tuh anjing nih gara-gara lu dibaksa. Terus juga pada akhirnya memasuki season 2, season 3 tuh terutama season 3 jadi pada japri. Awas lo ya, gue dibawa brutal lagi ya. Ada yang nitip-nitip bahkan, karakter gue jangan diinin dong, jangan dibikin gue kayak enak sama bini gue gitu. Ada yang juga, aku mau tahu dong kira-kira si ini nih mau dibawa kemana sih gitu. Nah ya pada akhirnya aku ceritain mau dibawa ke sini, kira oh gitu, oke menarik. Karena itu jadi pertimbangan mereka juga kan untuk karena mereka sebagai pemain kan juga nggak mau karakternya stuck. Jadi mereka pun, gue juga punya tanggung jawab ke mereka masing-masing bahwa karakter mereka harus evolve gitu, harus berevolusi menjadi karakter baru dan itu harus menantang untuk mereka mainkan. Buat kamu sendiri kayak ada titipan-titipan gitu, maksudnya kayak jangan dong itu tuh buat kamu
bodo amat ya atau gimana? Bodo amat. Tara kasih, oh jangan dong Tol, gue jangan diinin lagi, gue nggak enak sama diri gue. Bodo amat. Namanya aktor udah harus tuntutan, itu profesi. Ya jadi kalau saya kan mati tinggal nulis doang. Mereka yang aku mainkan di lapangan. Terus Mas Dara sendiri kan nih sekarang udah mulai juga ada film lain yang kayak ditunggu-tunggu, saya lihat di Instagram tuh. Ya. Nah itu tuh gimana kayak ngebedain antara, kan udah kayak menarik, maksudnya saya sih kalau saya ngeliat dari Instagram kayak ini bakal filmnya juga akan sama ngaco apa sama gila sama aja sama yang suami-suami masa kini gitu. Dan apalagi pemainnya juga kan ada semuanya terkenal juga ya, bahkan even kayak GMP aja itu ikutan ya kalau nggak salah kan. Itu gimana sih Mas, maksudnya untuk kayak oke, ini gue mau bikin yang franchise baru lagi gitu, atau misalnya kayak begini gitu, terus untuk membedakan humornya atau misalnya gaya bercandanya gitu. Sebenarnya nggak mau ngebedain, justru maksudnya yang film perdana ini, si Modal Nekat ini perdana sebagai seorang sutradara ya, pengen nyoba gitu, bahwa kan selama ini saya cuma bisa nulis. Ketika saya mencoba mengadegankan atau membuat adegan yang saya tulis itu seperti apa sih, ternyata bangsat nih penulisnya, anjing susah. Ternyata itu yang dirasakan Ocai dari season 1. Mereka dia selalu, kalau misalnya abis saya kasih draft tuh, aduh Toh, susah banget sih lo bikin adegannya. Ya kan Cai, namanya katanya suruh next level. Ya iya, tapi gue gimana bikin adegannya? Akhirnya gue ngerasain sendiri. Begitu gue nulis, gue jadi sutradara, anjing nih penulisnya siapa, susah banget ini anjing bikin. Tapi alhamdulillah sih kemarin baru selesai ngelihat draft pertama, cukup happy dengan hasilnya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inilah tontonan yang segar. Ini menjadi cerita yang segar yang kayaknya belum pernah ada ya kayak begitu ya, kita lihat lah nanti. Terus itu cast-castnya itu kan kayak teman-teman sendiri itu gimana tuh, kamu juga ikutan memilih-milih atau ada dari PH-nya kalau nggak salah ini ya, Star Vision Ya, Star Vision sama PH saya sendiri kita join venture pabrik cerita. Kita bikin satu cerita baru, tidak mengadaptasi dari mana-mana. Terus awalnya kita punya cerita, pabrik cerita punya cerita itu, datang ke Pak Parwes mau bikin film baru nggak? Ayo kamu punya cerita apa? Ini, wah dia langsung suka. Oke nih, langsung bikin skenario nya. Saya bikin skenario draft 1, langsung suka. Jarang-jarang Pak Parwes langsung suka dengan draft 1. Pak ini ada yang mau direvisi nggak? Saya juga bingung nih apa yang mau direvisi, saya udah suka nih. Malah akhirnya kita yang revisi sendiri sampai dengan draft 5. Dan pemain tuh mendapatkan pemain yang lumayan, ya nggak tahu itu rezeki dapat Gading, dapat Tara, dapat Fatih Unru, terus juga dapat Gisel, dapat Gempi juga pertama kali main film. Itu sih buat saya juga rezeki juga ya, orang bener-bener ya karena iseng, si pemeran ini siapa ya, telepon Gading, Ding lo ngapain nih, segini ya ngapain, ya udah main film yuk, terus lo ya udah oke, sambil deal-dealan terus kan dia kan ada karakter ini dan kenapa enggak Gisel sama Gempi juga langsung, Ding mau nggak main sama Gisel sama Gempi juga? Hah serius tuh? Iya nih ada karakternya emang cocok banget gini. Oh ya udah oke. Jadi emang segampang angkat telepon. Yang Tara juga kayak itu, pertama kali Tara dia telepon Tara, main film nggak? Tapi gue gini. Ya udah oke. Terus juga teman-teman bantuin gue ada Omes, ada Tora, ada Enggok, ada Steffi Item, ada macam-macam lah. Jadi mereka semua membantu rekannya ini buat film pertama. Jadi the power of connection banget ya. Ya iyalah, ini mah telepon aja.